Halo, selamat pagi adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Kak Floren dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi Senin 20 September 2021. Marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk membaca, mendengar, serta merenungkan sabda Tuhan, serta kita mensyukuri rahmat Tuhan yang telah kita terima. Untuk itu, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita tentang bagaimana cara mendengar. Ia menginginkan kita agar menjadi pendengar sabda yang sungguh-sungguh berakar. Jika kita sudah berakar dalam sabda Tuhan, hidup kita akan mampu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Yesus tidak menginginkan kita menjadi pendengar yang pasif, yang hanya mendengarkan tanpa melaksanakan. Yesus menginginkan kita menjadi pendengar dan pelaksana sabda. Ketika kita menjadi pelaksana sabda, saat itulah kita akan menjadi pelita yang menerangi kegelapan di sekitar kita. Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati Hari Santo Andreas Kim Taegon, seorang imam, dan Santo Paulus Chong Hasan, seorang awam yang mengajar katekis, yang mati sebagai martir di Korea. Mereka adalah contoh dari pendengar sabda yang sungguh-sungguh berakar dan menjadi pelita yang menerangi kegelapan. Karena iman mereka akan Kristus, mereka berani mempertahankan iman mereka bahkan hingga nyawa taruhannya. Dan kita tahu bahwa Katolik bukanlah agama mayoritas di sana, sehingga benar-benar mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi untuk menyebarkan Injil atau menyebarkan kasih Tuhan. Kiranya kita mampu menjadi pendengar sabda Tuhan dan mampu menerangi orang di sekitar kita. Semoga demikian. Marilah adik-adik, sebagai penutup kita berdoa bersama doa anak misioner Indonesia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan,
sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sebagai penutup, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga seluruh karya pelayanan kita hari ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Doremi edisi Senin 20 September 2021. Sampai berjumpa lagi dalam Doremi selanjutnya.